Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Karoma dengan NIM akhir 021 dari kelas SPSS EMK. Di sini saya akan mereview jurnal atau artikel yang sudah di-share oleh Pak Afid kemarin yang berjudul The Effect of Micro and Macro Brand Ambassador Relate to Soft and Hair Selling Legend on Purchase Decision of Pursuit in Jakarta. Jadi di sini isi jurnal atau pendahuluan itu membahas mengenai potensi besar industri alas kaki baik secara global maupun domestik. Secara global itu pasar alas kaki ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan nilai mencapai 409,5 miliar US dollar pada tahun 2022 dan diproyeksikan naik menjadi 725,1 miliar US dollar pada tahun 2032 yang akan mendatang dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,9%. Jadi pasar ini tuh terbagi berdasarkan jenis, bahan pengguna, saluran distribusi, dan wilayah. Sejumlah perusahaan multinasional besar itu mendominasi industri ini seperti Nike, Adidas, dan Skechers dengan pendapatan yang sangat besar setiap tahunnya. Di sisi lain, Indonesia menempati posisi strategis produsen alas kaki terbesar keempat di dunia dan eksportir terbesar ketiga dengan produksi dan ekspor yang didominasi oleh sepatu olahraga tersebut. Di Indonesia tidak hanya berperan sebagai eksportir tetapi juga sebagai pasar konsumen alas kaki yang besar. Potensi ini menunjukkan bahwa industri alas kaki baik secara global maupun nasional itu merupakan sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan. Jadi hasil dan pembahasan dari penelitian itu menguji pengaruh brand ambassador mikro dan makro dikaitkan dengan gaya bahasa pemasaran soft selling dan hard selling terhadap brand awareness, brand trust, dan brand image dan keputusan pembelian konsumen itu terhadap sepatu lokal Peru. Jadi hasil utama yang ditemukan itu ada micro influencer dengan soft selling paling efektif membangun brand trust dan mendorong keputusan pembelian. Yang kedua itu ada macro influencer dengan hard selling lebih kuat dalam membentuk brand image yang lebih baik. Yang ketiga, secara statistik untuk brand awareness sendiri itu micro influencer tetap lebih efektif dibanding macro influencer. Jadi seperti P sama dengan 0,006 dan P sama dengan 0,009 pada dua indikator utama itu. Yang keempat, tidak ada perbedaan signifikan antara soft dan hard selling secara keseluruhan terhadap brand awareness, tapi pada variabel brand image terdapat perbedaan signifikan, yaitu P sama dengan 0,000. Yang kelima, melalui analisis multi ANOVA perbandingan 4 kelompok itu menunjukkan hasil signifikan terhadap persepsi harga yang layak dan alasan pembelian karena kualitas tersebut. Yang selanjutnya itu ada data dalam jurnal. Jadi penelitian itu melibatkan 339 responden dari media sosial yang dibagi secara acak dalam 4 kelompok eksperimen. Yang pertama itu ada micro influencer dan soft selling, yang kedua ada micro influencer dan hard selling, yang ketiga macro influencer dan soft selling, yang keempat macro influencer dan hard selling, yang terakhir itu ada metode pengumpulan datanya, jadi kuesioner online, wawancara, dan dokumentasi literatur sekunder. Yang ke itu tuh meliputi seperti analisis data, itu ada multi ANOVA dengan SPSS. Terus variabel utamanya itu ada brand awareness, brand trust, brand image, ada parsing discussion. Yang selanjutnya itu ada validitas dan reliabilitas. Nah itu tuh seperti Cronbach Alpha yang di sini 0,890 semua item valid. Yang terakhir itu hal yang menarik itu ada temuan bahwa soft selling oleh micro influencer itu lebih dipercaya, menunjukkan bahwa kedekatan emosional dan komunikasi yang tidak terlalu memaksa lebih efektif dalam membangun kepercayaan. Yang kedua itu ada
makro influencer lebih efektif dalam hal image, terutama ketika menggunakan gaya hard selling, menunjukkan bahwa figur publik yang besar tetap kuat dalam menciptakan persepsi merek. Yang ketiga ada fakta bahwa mayoritas responden itu lebih mementingkan kualitas dibandingkan diskon atau siapa yang memakainya menjadi sinyal positif bagi produsen lokal seperti Piero untuk tetap fokus pada mutu produk. Jadi di sini tuh dari artikel tersebut tuh kesimpulan secara keseluruhannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa micro brand ambassador dengan soft selling adalah strategi terbaik untuk membangun trust dan mendorong keputusan pembelian. Jadi yang kedua ada makro brand ambassador dengan hard selling lebih cocok untuk meningkatkan brand image. Yang ketiga, pengaruh signifikan terdapat pada penggunaan micro influencer dalam membentuk brand awareness dan trust dibandingkan makro influencer, terutama dalam konteks lokal seperti Jakarta. Jadi yang keempat ada strategi influencer marketing harus disesuaikan dengan tujuan spesifik seperti image dan trust, atau dengan decision dan karakteristik audience target. Yang terakhir ada kekurangan dari artikel itu sendiri, itu yang pertama terbatasnya pada satu merek lokal yaitu Piero tadi. Jadi penelitian ini hanya fokus pada satu brand lokal sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digen atau di publikasi untuk merek sepatu lokal lain dengan segmentasi atau positioning yang berbeda. Yang kedua itu responden didominasi oleh laki-laki usia muda. Yang ketiga, mayoritas responden adalah pria usia 21 sampai 26 tahun. Ini berpotensi menimbulkan bias gender dan usia yang berarti hasil mungkin tidak mempresentasikan populasi pembeli sepatu secara keseluruhan. Yang keempat, tidak mencantumkan uji efektivitas jangka panjang. Jadi penelitian ini hanya mengukur persepsi sesaat setelah melihat postingan influencer. Tidak ada pengukuran terkait efek jangka panjang terhadap loyalitas atau pembelian berulang. Yang kelima, tidak semua influencer itu benar-benar pernah memakai Piero itu sendiri. Misalnya Aditya Logi itu diketahui sering memakai merek lain. Ini bisa mengganggu validitas persepsi konsumen terhadap keaslian rekomendasi. Tapi ada kelebihan dari artikel ini. Yang pertama itu ada desain eksperimen yang kuat dan terstruktur. Dengan pembagian keempat kelompok perlakuan, penelitian ini mampu mengevaluasi secara langsung perbedaan antara jenis influencer dan gaya bahasa promosinya. Yang kedua, penggunaan analisis statistika yang tepat seperti multi ANOVA. Ini menunjukkan bahwa penulis memahami metode kuantitatif yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh variabelnya. Yang ketiga, validitas dan reliabilitas teruji seperti Cronbach's alpha sebesar 0,890 menunjukkan kuesioner memiliki konsistensi internal yang tinggi. Yang keempat, topik sangat relevan dan aktual mengangkat isu digital marketing dan influencer, khususnya untuk brand lokal, sangat kontekstual dengan tren pemasaran masa kini. Untuk yang terakhir itu penelitian ini tuh berhasil memberikan wawasan penting bagi brand lokal seperti Piero dalam memilih strategi pemasaran melalui influencer. Jadi hasil menunjukkan bahwa pendekatan micro influencer dengan bahasa soft selling lebih mampu membangun kepercayaan dan mendorong keputusan pembelian, sedangkan makro influencer dengan gaya hard selling lebih cocok untuk membentuk citra merek yang kuat, meski terdapat beberapa keterbatasan dalam ruang lingkup dan representasi responden. Jurnal ini tetap memiliki kontribusi praktis yang signifikan terhadap strategi pemasaran digital di Indonesia. Jadi penelitian lanjutan disarankan untuk mencakup lebih banyak merek lagi dan demografi responden yang lebih beragam untuk memperkuat generalisasi temuan. Sekian review artikel atau jurnal dari saya. Terima kasih.